Ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang enggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya. Lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mengenai polemik apakah Isa dan Yesus adalah sama, apakah Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, kita akan dengarkan sebuah pendapat dari Pendeta Ezra Soru dan juga dari Elia Miron, dan juga nanti akan dijelaskan lebih gamblang oleh mu'alaf, yaitu Ustadz Felix Siau. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Apakah Isa dengan Yesus itu sama, Pak Pendeta? Kalau berbeda, kenapa mereka? Karena mereka sendiri tidak percaya Tritunggal, tetapi Yesus masuk dalam Tritunggal. Saya kurang ngerti, tapi intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama, Pak Pendeta? Ada pandangan yang berbeda di kalangan para teolog. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang enggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya, lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda, orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan, lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria, bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih, kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya, misalnya ya, antara ullah, ilah, Allah, Eloah, itu punya hubungan semua. Maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Teman-teman, Yesus dan Isa adalah nama untuk tokoh yang sama dalam tradisi agama Kristen dan Islam. Di dalam agama Islam, Yesus dikenal sebagai Nabi Isa, sedangkan di dalam agama Kristen ia dikenal sebagai Yesus. Nama yang sama tetapi konteks yang berbeda. Meskipun nama yang digunakan berbeda, Isa dalam Islam dan Yesus dalam Kristen, keduanya merujuk pada sosok yang sama, yaitu tokoh penting dalam sejarah agama dan teologi. Di dalam agama Islam, Yesus dikenal sebagai Isa Al-Masih, yang berarti Isa yang dimuliakan. Dan lalu kita akan simak bagaimanakah statement dari orang yang tadi dimaksud oleh Pendeta Ezra Soru, yang dikiranya perempuan tetapi ternyata laki-laki, yaitu Elia Miron. Bersama dengan saya, Elia Miron. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang mungkin sering menjadi polemik di antara dialog lintas agama Kristen dan juga Islam dalam hal ini, tentang apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Maka dalam hal ini kita berbicara dua aspek. Yang pertama, kita berbicara dari segi bahasa. Yang kedua, kita berbicara dari sejarah atau histori. Yang kemudian nanti kita bisa menyimpulkan apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kalau kita tinjau dari bahasa, sejatinya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih dari sudut pandang bahasa. Karena itu tentang korespondensi fonetik. Bahasa Yunaninya nama Yesus adalah Iesu, lalu ditambah dengan sufiks S untuk menandakan dia maskulin. Nah, kemudian orang-orang Syria itu menyebutnya dengan dua sebutan. Ada menyebutnya dengan Iso, ada kemudian menyebutnya dengan Isa. Di dalam orang Arab menyebutnya sebagai Yashua.
kemudian di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yehoshua atau juga Yosua Hamasia, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Yesus Kristus, yang artinya Yesus Kristus atau Yesus Sang Juru Selamat dalam bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sama. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita harus melihat tinjauan sejarah dari kedua tokoh yang dimasukkan oleh masing-masing kitab suci ini. Yesus Kristus yang dimasukkan oleh Alkitab, bagaimana sejarahnya? Isa Al-Masih yang disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana sejarahnya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa dari aspek sejarah, kemunculan Alkitab dengan Al-Quran itu adalah dua masa yang berbeda. Alkitab itu selesai dikanonkan itu pada akhir abad keempat Masehi di Kartago. Di dalam perspektif agama Islam, Nabi Isa Al-Masih atau Yesus adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Isa, termasuk mukjizat-mukjizatnya seperti berbicara saat bayi, menyembuhkan orang buta dan sakit kusta, serta menghidupkan orang mati. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai identitas Yesus antara Islam dan Kristen, di dalam agama Islam, Nabi Isa diyakini sebagai seorang nabi yang memiliki peran penting dalam sejarah kenabian. Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dan di dalam agama Islam, Nabi Isa jelas bukan Tuhan. Di dalam agama Islam, Nabi Isa tidak dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, melainkan seorang hamba Allah yang diberi wahyu. Nabi Isa menerima wahyu yang disebut Injil dari Allah. Isa adalah tokoh yang sangat penting di dalam Islam dan disebut di dalam Al-Quran beberapa kali. Persamaan dengan Yesus, Nabi Isa di dalam agama Islam merujuk pada Yesus Kristus dalam tradisi Kristen, meskipun ada perbedaan di dalam pemahaman tentang identitasnya. Umat Islam menghormati dan memuliakan Nabi Isa sebagai salah satu nabi besar di dalam agama Islam. Yesus adalah Isa tadi yang saya bilang. Ya. Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmed. Mehmed tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Ibrahim adalah Abraham seperti yang sudah kita tahu. Ishak dalam bahasa Inggris adalah Isaak ya, tapi sama bacanya Ishak. Moses itu adalah Musa, maka Isa sama dengan Jesus. Maka waktu itu saya perlu menjelaskan ini kenapa? Karena ada orang nanya pada saya, boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Itu cuma perbedaan bahasa aja. Nah, lalu kalau misalnya ada yang bilang beda, ya memang betul sih. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani, Yesus tuh lahirnya di kandang domba. Kalau misalnya orang-orang Muslim di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember, walaupun disputed juga sama gitu kan ya, 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim, yaitu adalah musim ketika kurma berbuah, berarti musim panas. Nah berarti itu yang kita yakini karena memang latarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi bedanya di dalam Islam kita tidak meyakini Yesus disalib. Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, aku baru tahu nih. Nah, ya makanya di atas, diangkat. Diangkat ke langit di sebelah Allah. Jadi kalau misalnya orang-orang Kristen di sebelah Bapa, kalau orang Muslim juga yakin bahwasanya Isa atau Yesus itu diangkat oleh Allah dan ditempatkan di situ. Jadi sampai sekarang masih hidup. Nanti akan turun lagi, sama kayak orang-orang Kristen, ya kan? Itu kan ya. Nanti akan turun lagi. Dia lahir misalnya di daerah Yudea, di tanah Palestina yang sekarang, terus kemudian dia sampai umur 30 tahun mendapatkan cobaan. Dia adalah seorang nabi yang sangat keren banget. Di dalam Islam juga termasuk 5 nabi yang spesial. Salah satunya adalah Nabi Isa. Dia punya ibu namanya Maryam. Kalau misalnya di Kristen namanya Maria, gitu kan ya. Ya, di dalam agama Islam Nabi Isa adalah sebutan untuk Yesus Kristus. Umat Muslim percaya bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan salah satu nabi yang paling penting di dalam agama Islam, termasuk salah satu nabi ulul azmi, meskipun mereka tidak menganggapnya sebagai Tuhan atau bagian dari Trinitas seperti yang dipercayai oleh umat Kristen.
Umat Islam meyakini bahwa Isa adalah Nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada bangsa Israel. Di dalam Al-Quran, Isa disebut sebagai Al-Masih, yang berarti Mesias atau yang diurapi. Umat Islam percaya bahwa Nabi Isa lahir dari seorang perawan, yaitu Maryam atau Bunda Maria tanpa ayah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Umat Islam tidak percaya bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan atau bagian dari Trinitas. Umat Islam percaya bahwa Allah itu Esa dan tidak beranak ataupun diperanakkan. Nabi Isa dianggap sebagai pendahulu Nabi Muhammad SAW, dan kitab Injil yang diterimanya dianggap sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam eskatologi Islam, Nabi Isa diyakini akan kembali pada akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal atau Antikristus. Nah teman-teman, demikianlah ya berbagai pandangan apakah Yesus adalah Nabi Isa, apakah Isa adalah Yesus, menurut pendeta dan juga menurut polemikus Kristen Elia Miron, dan juga terakhir menurut penjelasan yang sangat gamblang dari mu'alaf Ustadz Felix Siau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Yesus itu nabi. Terus kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. Gimana katanya? Kamu nggak punya iman.